حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad ahraja nataijal fikri li arbabil hija wa hatta anhum min sama'il akli kullu hijabin min sahabil jahli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bi da'watihi amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wa qala 'aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal 'abda la yatakallamu bil kalimat ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib. Al hadis atau kama qala. Allahumma iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa bil fathi ya fattah iftah qulubana wa anta khairul fatihin. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik ya wadud ghairi maksud wa ya dal karmi wal jud. Ma'asyiral muslimin, para jamaah Masjid Al-Falah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, sehingga kita diberi keistiqomahan, sehingga kita masih memegang teguh prinsip-prinsip syariah untuk kita dapat laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita masih tetap komitmen dan konsisten untuk dapat melaksanakan sholat berjamaah di masjid kita tercinta, Masjid Al-Falah, dalam keadaan sehat walafiat, yang dilanjutkan dengan kajian ba'da maghrib. Para jemaah ikhwatul iman rahimakumullah, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang sebuah tema urgensi menjaga lisan untuk menghindari ujaran kebencian. Para bapak ibu saudara-saudara sekalian, marilah kita awali kajian kita pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah, di dalam pandangan Islam, lisan, mulut kita ini atau lidah kita ini adalah salah satu anugerah yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi lisan ini adalah sebuah anugerah yang agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita mampu memanfaatkannya untuk kebaikan dan menjaganya dari ucapan-ucapan, narasi-narasi, statement-statement yang mengarahkan kita kepada ujaran-ujaran kebencian, hate speech. Umat Islam di negeri ini yang mayoritas ini diam saja
itu dianggap melakukan sesuatu yang menyebabkan orang lain tidak nyaman. Apalagi kita tidak mampu menjaga lisan, sehingga kemudian keluar kata-kata, statement-statement, narasi-narasi yang kemudian berpotensi menyebabkan orang-orang lain tidak nyaman. Inilah sebuah fenomena di mana sebuah negeri yang mayoritas muslim ini, sepertinya umat ini berasa dalam tanda kutip senantiasa diposisikan pada situasi yang tidak menyenangkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melalui lisan, mulut, dan lidah kita manusia dapat berkomunikasi, menyampaikan pesan. Sebagai komunikator menyampaikan pesan, dan pesan itu disampaikan kepada receiver, seseorang yang menerima sebagai komunikan. Dan kemudian pesan itu bisa dipahami dengan baik. Itu kita menggunakan lisan, sehingga terjadi feedback, umpan balik. Penyampai pesan, kemudian pesannya, message ini disampaikan dan diterima, dipahami, sehingga kemudian ada feedback. Itu menggunakan lisan. Dengan lisan kita dapat berkomunikasi. Dengan lisan kita dapat menarasikan ide, gagasan. Dengan lisan kita dapat menyebarkan ilmu pengetahuan yang kita miliki, menyampaikan kepada umat, kepada masyarakat, kepada manakala kita menjadi dai, kita sampaikan kepada mad'u. Dengan lisan kita mampu dan dapat menyampaikan kebenaran. Dengan lisan kita dapat mengajak kepada orang yang ada di sekitar kita untuk berbuat kebaikan. Namun sebaliknya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lisan juga menjadi sumber bencana dan malapetaka manakala kita tidak mampu menjaga lisan kita dengan baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, realitas di tengah-tengah masyarakat kita menunjukkan bahwa banyak terjadi bencana yang sifatnya personal, pribadi, atau bencana sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Itu bermula dari ucapan yang tidak terkendali, dari statement-statement, dari narasi-narasi yang kemudian menyebabkan terjadi fitnah, ghibah, dusta, ataupun ucapan-ucapan yang kemudian menyakitkan perasaan orang lain. Hampir setiap hari kita bisa menyaksikan isu-isu yang terjadi di tengah-tengah kita. Entah apa itu namanya isu. Senantiasa di situ ada kebohongan-kebohongan yang menjadi penyebab munculnya problematika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Atas dasar itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian Islam memberikan perhatian yang besar di dalam menjaga lisan agar kemudian tidak menyimpang dari jalan yang benar. Para bapak ibu saudara-saudara sekalian, kita manusia sebagai makhluk sosial ini dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik melalui tutur kata di antara kita dengan sesama kita. Dan lisan menjadi salah satu alat terpenting, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam menyampaikan pikiran, gagasan, perasaan maupun nilai-nilai di dalam kehidupan kita sehari-hari kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Betapa pentingnya lisan kita, lidah kita ini ibarat senjata, ibarat pedang, ibarat pisau, ini bermata ganda.
Lisan dapat menjadi sumber kebaikan yang kemudian membawa keberkahan, kemanfaatan, kemaslahatan bagi kita, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, bahkan sebaliknya juga menjadi penyebab kehancuran jika tidak digunakan dengan baik dan bijak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam pandangan Islam, tutur kata tidak hanya memiliki dimensi sosial di tengah-tengah masyarakat kita, tetapi juga dimensi spiritual. Karena setiap ucapan-ucapan kita, statement-statement kita, narasi-narasi kita ketika terucapkan dari mulut kita akan kita pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, oleh karena itu kalau kita tidak mampu menjaga lisan ini dengan baik, maka akan ada bahaya-bahaya yang akan kita hadapi. Lantas bagaimana Al-Quran membahas tentang bahaya lisan ini? Yang pertama, para jamaah, bahaya dusta, bohong, menipu, tidak jujur. Hari ini di tengah-tengah kita banyak sekali kasus-kasus terjadi karena persoalan bohong. Sekali berbohong, maka dia akan melakukan kebohongan yang kedua untuk menutupi kebohongan pertama. Untuk menutupi kebohongan yang kedua, maka dia lakukan kebohongan yang ketiga. Untuk menutupi kebohongan 1, 2, 3, maka dia melakukan kebohongan yang keempat. Sekali berbohong, maka kita akan terjebak dengan kebohongan-kebohongan berikutnya. Para jemaah, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat 6 berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin." Allah memperingatkan kepada kita tentang bahaya lisan yang berdusta di dalam surat Al-Hujurat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikum binaba'in, jika datang kepadamu orang fasik yang membawa berita, informasi, info tertentu, apa yang harus kita lakukan ketika mengetahui, mendapati orang-orang fasik membawa berita info itu? Fatabayyanu, maka telitilah kebenaran informasi itu. Kita diharapkan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika mendapati informasi itu, kita cek. Tidak hanya cukup sekali saja kita meneliti kebenaran itu, agar kita tidak terjebak dan mempercayai berita-berita hoax. Zaman dulu juga sudah ada berita-berita hoax itu. Al-hadisul ifk, berita-berita bohong. Ketika kita mendapati orang fasik itu membawa berita informasi, maka telitilah apakah berita itu benar, apakah itu berita bohong. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Apa tujuannya? Agar kamu sekalian tidak menimpakan musibah pada satu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.
Para jamaah, inilah Al-Quran berbicara tentang bahaya dusta. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kita dihadapkan pada sebuah fenomena, kita masuk di dalam era digital, medsos. Informasi datang ke tengah-tengah kita bertubi-tubi. Oleh karena itu dibutuhkan kemampuan untuk membedakan mana informasi-informasi yang benar, mana informasi-informasi yang keliru, mana yang hak, mana yang batil. Para jamaah, apa yang harus kita lakukan? Check and recheck. Kita teliti kebenarannya dan teliti ulang agar kita tidak terjebak mempercayai berita bohong, berita-berita hoax yang kita anggap sebagai berita kebenaran. Apalagi kalau kita kemudian share ke kawan-kawan kita yang lain. Bayangkan satu grup berisi 100 orang, kita share ke 100 grup. Sudah berapa orang yang kemudian akan mengkonsumsi dan mempercayai berita itu sebagai sebuah kebenaran, padahal faktanya adalah berita yang salah. Ini 1400 tahun yang lalu Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kepada para sahabat kaum muslimin. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Usama bin Zaid Ruma. Asrafan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala utumin min atamil Madinah. Faqala hal tarawna ma ara? Inni la ara mawaqi'al fitani khilala biyutikum kama waqi'il qatri. Pada satu ketika para jamaah, Rasulullah bersama dengan para sahabat-sahabatnya kemudian berada di atas sebuah benteng yang ada di kota Madinah. Pada saat di atas benteng itu Rasulullah kemudian mengatakan kepada para sahabatnya, ini al-ra'aitu ma ara. Rasul mengatakan, wahai sahabat-sahabat, apakah engkau melihat apa yang aku lihat? Inilah aroma waqi al-fitani khilala buyutikum. Sesungguhnya aku melihat pintu-pintu fitnah itu ada di sekitar rumah-rumah kalian. Kama waqi'il qatri, sebagaimana tempat-tempat turunnya hujan. Coba bayangkan. Para jamaah, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, sesungguhnya aku melihat pintu-pintu fitnah itu di sekeliling-keliling rumah kalian. Sebagaimana tempat-tempat turunnya hujan. Air hujan ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Air hujan itu bisa masuk kemana saja, walaupun ada atapnya. Ketika ada retakan atap itu satu titik saja, maka air itu akan masuk ke dalam bangunan itu. Dan bisa jadi kemudian airnya menetes. Rasulullah memberikan analogi tempat-tempat turunnya hujan. Hari ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan smartphone kita, hampir setiap orang memiliki smartphone ini. Jangankan orang dewasa, anak-anak pun juga punya. Setiap hari ratusan informasi masuk di dalam handphone kita. Tidak hanya kita yang ada di luar, di dalam masjid pun informasi itu masuk. Di dalam kamar tidur kita pun informasi itu masuk. Hadis ini sangat bisa kita fahami dengan mudah pada saat ini. 20-30 tahun yang lalu agak sulit, butuh effort untuk memaknai hadis ini. Tapi hari ini pintu-pintu fitnah itu sangat bisa kita rasakan. Kita di dalam kamar pun informasi masuk. Itulah pintu-pintu fitnah itu. Manakala kita tidak mampu memverifikasi dengan baik setiap informasi yang masuk kita, apalagi kita percaya begitu saja lalu kita share,
Padahal itu hoax, padahal itu fitnah. Oleh karena itu mekanisme tabayyun harus kita lakukan. Setiap informasi yang masuk di tengah-tengah kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini, surat Al-Hujurat ayat 6 ini menegaskan akan pentingnya kebenaran dan kemudian kita verifikasi, kita tabayyun sebelum menyebarkan berita yang kita terima. Karena informasi yang tidak valid, informasi yang tidak akurat, informasi yang salah akan berpotensi memunculkan fitnah yang merugikan diri kita sendiri, merugikan keluarga, merugikan masyarakat, merugikan bangsa dan negara. Itu bahaya yang pertama, bahaya dusta. Yang kedua, bagaimana Al-Quran menginformasikan kepada kita terkait dengan bagaimana lisan kita harus kita jaga karena akan ada bahaya-bahaya. Bahaya yang kedua adalah bahaya fitnah. Para jemaah, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan peringatan kepada kita manusia, orang-orang yang beriman terkait dengan bahayanya fitnah ini. Karena fitnah ini lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 191 Allah berfirman, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Para jamaah, oleh karena itu fitnah seringkali muncul itu dari ketidakmampuan seseorang untuk kemudian menahan diri dan mengendalikan lisannya, sehingga kemudian terjadilah kalau sudah keluar dari mulutnya itu berpotensi menjadi fitnah. Ketika seseorang menyebarkan informasi yang tidak benar, maka informasi itu dapat menimbulkan fitnah, yang fitnah itu kemudian mengakibatkan terjadinya perpecahan, permusuhan di tengah-tengah masyarakat. Dan bahkan bisa juga menjadi penyebab terputusnya silaturahim di antara orang yang tadinya hidup dalam kondisi yang harmonis, hidup yang akrab, sehingga kemudian karena ketidakmampuan mengendalikan diri dari lisannya itu, kemudian mereka terjadilah fitnah, kemudian saling membenci satu sama lain. Dan itu tidak hanya di tengah-tengah masyarakat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk di dalam kehidupan berumah tangga, berkeluarga. Bagaimana relasi kita dengan istri, bagaimana relasi kita dengan anak, bagaimana relasi kita dengan tetangga, relasi kita dengan masyarakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah bahaya yang kedua, fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Bahwa fitnah itu lebih kejam dan lebih sadis daripada pembunuhan. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahaya lisan di dalam Al-Quran yang ketiga adalah Al-Quranul Karim sebagai firman Allah Subhanahu wa taala telah banyak menekankan kepada kita mengenai pentingnya berbicara dengan baik dan terkontrol.
pentingnya menjauhi perkataan yang sia-sia. Ini yang ketiga. Perkataan yang sia-sia ini juga bahaya lisan yang di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah mengingatkan kepada kita dan memberikan perintah kepada kita. Di dalam surat An-Nisa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat 114, la khaira fi katsirin min najwahum illa min amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan orang yang menyuruh manusia untuk bersedekah. Untuk bersedekah. Bisodakotin, untuk bersedekah. Au ma'rufin, atau melakukan amar ma'ruf, memerintahkan kebaikan. Au islahin bainan nas, atau mengadakan perdamaian, menganjurkan perdamaian, menganjurkan islah manakala terjadi konflik di tengah-tengah kita, di antara orang-orang yang berkonflik itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini menjadi panduan bagi kita agar kita terhindar dari ucapan-ucapan, perkataan-perkataan atau bisikan-bisikan yang sia-sia. Kecuali sedekah, anjuran untuk bersedekah, dan yang kedua anjuran untuk amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang ketiga adalah menganjurkan perdamaian di antara manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kebiasaan di dalam bertutur kata yang tidak bermanfaat dan sia-sia serta tidak membawa kebaikan itu ahsan, lebih baik ditinggalkan, lebih baik dihindari, diabaikan, kecuali jika perkataan-perkataan itu mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada perdamaian, mengajak kepada hal-hal yang produktif, mengajak kepada hal-hal yang sifatnya konstruktif di dalam kehidupan kita, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, yang ketiga, jauhi perkataan-perkataan yang sia-sia, kecuali anjuran untuk bersedekah, berbuat baik, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan menganjurkan untuk perdamaian di antara manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah tiga hal yang Al-Quran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat-ayat suci Al-Quran, firman-firman Allah di dalam Al-Quran ini yang menganjurkan kepada kita agar hati-hati terhadap dusta, bohong, fitnah, dan kemudian perkataan-perkataan yang sia-sia. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahaya lisan di dalam hadis Nabi. Bahaya lisan di dalam hadis Nabi. Yang pertama, anjuran berbicara yang baik. Kalau tidak mampu berbicara yang baik, lebih baik diam. Rasulullah Muhammad SAW memberikan panduan, pedoman, guidance kepada kita dengan panduan yang sangat jelas akan urgensi menjaga lisan kita. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, dan pada hari akhir, beriman kepada hari akhir,
hari kiamat, falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah, kata Rasulullah, ia berkata yang baik, bernarasi dan berstatement yang positif. Kalau tidak mampu, tidak bisa berkata, berstatement, bernarasi yang baik, auliyasmut, lebih baik diam. Lebih baik diam. Dan ini sangat tegas oleh Rasulullah Muhammad SAW diingatkan kepada kita. Berbicaralah yang baik, kalau tidak mampu berbicara baik, maka diam. Itu akan lebih menyelamatkan. Itu akan lebih menenteramkan. Tidak memunculkan gejolak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tidak akan menjadikan masyarakat terpecah belah. Tidak memunculkan gejolak sosial di tengah-tengah masyarakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan bahwa berbicara yang baik atau diam adalah tanda keimanan seseorang. Adalah satu parameter ukuran orang-orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir ini, maka dia mampu menjaga lisannya agar berucap yang baik-baik saja atau diam. Karena ucapan yang tidak baik itu akan membawa konsekuensi dosa. Baik dosa dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, maupun dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Falyakul khairan aw liyasmut. Berbicara yang baik ataupun diam. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahaya lisan di dalam hadis Nabi. Yang kedua adalah bahaya perkataan, yang manakala perkataan itu keluar dari mulut tetapi kemudian tanpa proses untuk berpikir, ngomong tanpa dipikir, keluar begitu saja. Rasulullah Muhammad SAW juga memperingatkan kepada kita tentang akibat dari ucapan-ucapan yang kemudian keluar dari mulut kita tanpa kita pikirkan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimat ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya, kata Rasulullah, seorang hamba berbicara dengan satu kalimat yang ia tidak memikirkan akibatnya, dan karena satu kalimat itu ia terjatuh ke dalam neraka yang lebih jauh daripada jaraknya antara timur dan barat. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini satu peringatan keras dari Rasulullah Muhammad SAW dan anjuran kita ketika kita menyampaikan sesuatu, mengeluarkan kata-kata, agar kita pikirkan dulu apakah kata-kata yang akan kita berikan, kita sampaikan itu menyebabkan orang tersinggung atau tidak, memunculkan dampak-dampak negatif di tengah-tengah masyarakat apa tidak, akan memecah belah umat atau tidak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ucapan yang berucap tanpa pertimbangan, tanpa dipikirkan secara matang dampak yang akan ditimbulkan, menjadi sebab seseorang terjerumus ke dalam dosa besar. Dan yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahaya lisan di dalam hadis Nabi, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni.
Dan di antara tanda baiknya keislaman seseorang itu adalah seseorang meninggalkan sesuatu yang mereka lakukan yang sesungguhnya sesuatu yang dikerjakan itu tidak bermanfaat. Jadi salah satu tanda baiknya keislaman seseorang itu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat di dalam kehidupannya. Ma'asyiral muslimin, hadis ini mengajarkan kepada kita agar kita menghindari pembicaraan yang tidak ada manfaatnya sehingga lisan kita terjaga dari keburukan-keburukan yang diakibatkannya. Terakhir, bagaimana pandangan para ulama terkait dengan bahaya lisan? Imam An-Nawawi memberikan nasihat penting tentang bagaimana seorang harus berhati-hati sebelum berbicara. Yang bagi liman arada an yatakallama an yafakkira qabla kalamihi fa in taharatil maslahatu takallam wa illa fa in syakka tawaqqaf. Imam Nawawi mengatakan hendaknya bagi seseorang yang hendak berbicara untuk berfikir lebih dahulu sebelum berbicara. Jika pembicaraannya itu akan memberikan manfaat dan maslahat, maka lanjutkan berbicara. Namun, kata Imam Nawawi, jika ragu terhadap manfaat dari pembicaraannya itu, maka tahanlah dari berbicara. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nasihat Imam Nawawi ini bisa kita jadikan sebagai referensi agar kita menjaga apa yang kita sampaikan untuk kita pikir dulu, kalau ada manfaatnya lanjutkan, kalau tidak maka tinggalkan. Lebih baik diam. Yang kedua, Ibnul Qayyim memberikan peringatan tentang pentingnya menahan lisan. Innal mar'a yumsiku lisanahu fayakunu khairan. Innal mar'a yumsiku lisanahu fayakunu khairan lahu min alfi qaulin qala. Sesungguhnya, kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah, seseorang yang menahan lisannya dan itu lebih baik baginya daripada 1000 perkataan yang mereka ucapkan. Semakin banyak omong, semakin banyak kata yang kita munculkan, apalagi tidak dipikirkan, semakin membahayakan kita. Dan menahan diri untuk tidak berbicara itu lebih baik dari 1000 perkataan yang diucapkan, karena diam itu lebih menyelamatkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu menjaga lisan kita dengan baik. Bagaimana solusinya menghadapi bahaya lisan ini? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, berpikir dulu sebelum berbicara. Lakukan proses di dalam diri kita. Ketika kita akan menyampaikan sesuatu, maka kita pikir dulu, apakah yang akan kita ucapkan itu memberi manfaat atau tidak. Kalau tidak, atau justru menimbulkan perpecahan dan madarat di tengah-tengah masyarakat, kita hindari. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berlatih diam di dalam hal yang tidak bermanfaat. Menghindari perkataan yang tidak bermanfaat adalah salah satu bentuk menjaga lisan. Rasulullah mengajarkan kepada kita, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seorang adalah meninggalkan apa yang tidak penting. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, daripada kita bernarasi, daripada kita kemudian berbicara yang berdampak pada munculnya friksi di tengah-tengah masyarakat, munculnya problematika di tengah-tengah umat, lebih baik solusi yang ketiga adalah memperbanyak zikir dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, dengan menyibukkan diri dengan berzikir dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bagian cara yang efektif bagi kita untuk dapat menjaga lisan kita agar kemudian tidak menyibukkan diri dengan membuat
narasi-narasi yang tidak penting. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lisan kita akan terhindar dari perkataan yang sia-sia. Lisan kita terhindar dari perkataan-perkataan, pernyataan-pernyataan yang menyesatkan. Lisan kita terpelihara dari perilaku-perilaku yang dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian di tengah-tengah masyarakat kita. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 3, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang tiada berguna. Inilah tanda-tanda orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan memperbanyak zikir dan istighfar, seorang dapat mengisi lisannya dengan hal-hal yang bermanfaat dan menghindari dirinya dari perkataan-perkataan yang bernuansa provokatif, yang bernuansa agitatif, yang berefek pada sikap saling melemahkan satu dengan yang lain. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Solusi yang keempat, menjaga persaudaraan dan silaturahim di antara kita. Menjaga hubungan baik dengan sesama manusia melalui silaturahim, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akan menghindari munculnya fitnah. Dengan silaturahim di antara kita akan kemudian mempersempit potensi-potensi ghibah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam sangat menganjurkan menjaga persaudaraan dan menghindari perkataan-perkataan yang dapat merusak hubungan baik di antara kita. Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, la taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, dan janganlah kalian saling mendengki. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan solusi-solusi yang kemudian ditawarkan ini menjadi bagian yang hendaknya kita lakukan dalam rangka untuk menjaga lisan kita dari perbuatan-perbuatan yang kemudian menyebabkan munculnya fitnah, hibah, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita agar kita mampu menjaga lisan kita, menghindari munculnya narasi-narasi yang merugikan sesama kita. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.